Selamat siang, perkenalkan nama saya Windy Padmasari dan rekan saya. Armi Rahmawati. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus analisis strategi penentuan harga produk Indomie. Dalam pembahasan yang pertama, tentang strategi produksi, yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama melakukan inovasi terus-menerus, karena produk Indomie ini terus dikembangkan dengan menyesuaikan pada hasil riset terhadap keinginan dan selera konsumen. Dengan pasar yang luas, Indomie mengembangkan rasa berdasarkan wilayah seperti Indomie goreng cabai hijau, Indomie goreng sate, dan masih banyak lagi varian rasa Indomie. Yang kedua, yaitu membangun pabrik di luar negeri. Selain mengekspor Indomie, mereka juga membangun pabrik produksi Indomie di luar negeri seperti di Malaysia, Afrika, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Untuk strategi produksi yang ketiga yaitu standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa yang tinggi. Salah satu keunggulan dari Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Karakteristik utama perusahaan dalam kegiatan produksi Indomie bersifat mass production, yang artinya variasi barang yang diproduksi relatif sedikit, tetapi dengan volume produksi yang besar. Indomie fokus dalam penguatan cita rasa dan brand untuk produk yang sudah ada. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang tidak berubah dan sedikit kaku. Tidak ada inovasi dalam desain produk, dan kemasan dimaksudkan untuk menguatkan ingatan konsumen terhadap produk Indomie itu sendiri. Untuk strategi produksi yang keempat atau strategi produksi yang terakhir yaitu mempertahankan kualitas. Untuk menebus pasar internasional, perusahaan menanamkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, dan kandungan gizi serta rasa aman untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Selanjutnya yaitu Strategi penentuan lokasi. Nah, di sini terdiri dari 5, yaitu saluran distribusi, wilayah penjualan, lokasi gerai, tingkat dan lokasi persediaan, dan sistem transportasi. Nah, yang pertama saluran distribusi. Untuk tahapan distribusi Indomie adalah dari produsen, wholesaler, retailer, dan konsumen. Terus yang kedua wilayah penjualan. Wilayah penjualan akhir tahun 1980, PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, dan masih banyak lagi. Bahkan konsumen dari Nigeria merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Untuk di Indonesia, penjual Indomie sudah menyeluruh dari Sabang hingga Merauke. Yang ketiga itu lokasi gerai. Lokasi pabrik yang tersebar di 15 kota, diantaranya ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, dan masih banyak lagi. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup untuk didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Yang keempat itu tingkat dan lokasi persediaan. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang kelima yaitu sistem transportasi. Saat ini PT Indofood sudah memiliki lebih dari 1.200 kendaraan operasional yang kegiatan pemasarannya memegang peranan sangat penting dalam menjual produknya kepada masyarakat melalui penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan di luar wilayah tersebut maka dilakukan penjualan tidak langsung melalui distributor, lalu pengecer, dan grosir baru ke konsumen akhir. Selanjutnya, Windy. Selanjutnya yaitu strategi promosi atau periklanan. Indomie memiliki tagline yang sangat sederhana, namun
sangat pas dan ringan untuk didengar dan diingat oleh masyarakat, yaitu Indomie Seleraku. Salah satu promosi Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita seputar pengalaman bersama Indomie. Dengan tema, semua orang punya cerita Indominya, apa ceritamu? Mengapa Indomie dapat terkenal hingga mancanegara? Indomie secara tidak langsung terpromosikan karena sering menjadi salah satu bantuan makanan untuk korban bencana yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Banyak warga Indonesia di negara lain yang sering membawa produk ini ke negara mereka tinggal sebagai salah satu makanan favorit mereka. Selanjutnya, Strategi penentuan harga. Penetapan harga bagi produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk mie instan lainnya. Harga Indomie yang sedikit lebih mahal daripada harga mie instan lainnya tentu saja diimbangi dengan kualitas yang lebih baik. Namun, di luar negeri, harga Indomie masih tergolong murah jika dibandingkan dengan mie instan dari negara lain. Indomie dapat dibeli secara satuan per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket per 5 bungkus, dan pakai satu kardus yang berisi 30 atau 40 bungkus Indomie. Harga Indomie relatif ekonomis di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 1.800, di tahun 2010 Indomie dihargai 1.350 per bungkus. Di Australia, tahun 2014 Indomie dijual dengan harga 69 sen per bungkus atau Rp5.700. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, Indomie biasa dijual dengan harga $1 per bungkusnya, $1 per 3 bungkusnya. Dan dapat ditemukan di berbagai supermarket Asia seperti Lion Supermarket, Marina Foods, atau Range 99. Selanjutnya. Berdasarkan studi kasus di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa metode penetapan harga yang diambil oleh Indomie adalah metode markup pricing. Karena dengan metode ini dapat menentukan laba dengan mudah serta menetapkan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Contohnya, diketahui laba yang diinginkan perusahaan sebesar 50% dan biaya per unit sebesar Rp1.250. Rumus yang digunakan markup pricing adalah biaya per unit dibagi 1 kurang pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Jadi, hasil dari markup pricing ini Rp1.250 dibagi 1 dikurang 0,5 sama dengan 2.500 per pieces. Menurut sumber yang kelompok kami baca, Indomie akan dijual dengan harga yang rendah terlebih dahulu. Selain itu, Indomie akan menjadi sponsor event besar dan sumbangan kemanusiaan dengan tujuan agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Contohnya, dengan biaya event dan kemanusiaan dibebankan ke produk sebesar Rp210 per pieces, image sebesar Rp84 per pieces. Jadi hasil dari penjumlahan produk dan image adalah Rp294 per pieces. Pada akhirnya, harga akhir yang diambil oleh produk Indomie ini sebesar Rp2.940 per pieces. Selanjutnya. Selain itu, menurut kelompok kami, strategi penentuan harga yang digunakan adalah lining pricing, dan selanjutnya nanti akan jelaskan lagi. Yang pertama itu lining pricing. Kelebihannya yaitu memberikan personal branding yang baik atas merek Indomie. Yang kedua, membuat produsen menetapkan harga Indomie jauh lebih tinggi dari pasar domestik sehingga produsen mendapat untung lebih tinggi. Karena produk Indomie ini sudah terjual hingga luar negeri atau pasar internasional, maka selain distribusi, penetapan harga di pasar internasional dipengaruhi dengan pendapatan atau penghasilan dan biaya hidup yang tinggi, sehingga membuat produsen menetapkan harga Indomie jauh lebih tinggi dari pasar domestik sehingga produsen mendapat untung lebih tinggi. Yang ketiga itu untuk menghadapi produk pesaing di target pasar satu negara. Contohnya tuh Indomie dengan Samyang yang target pasarnya itu negara Korea. Indomie hadir di Korea dengan harga yang berbeda dari negara asal, yaitu Indonesia. Namun tetap menguntungkan karena menjual dengan harga yang lebih tinggi, tetapi lebih murah dari produk pesaing instan, yaitu mie Samyang di Korea. Nah, kekurangannya itu
diperlukannya biaya distribusi yang berbeda di setiap daerah. Tidak ada biaya tetap, biaya transportasi yang dikeluarkan lebih tinggi, dapat terkendala untuk memonitoring setiap perusahaan atau cabang, dan terakhir adanya kemungkinan miscommunication dan korupsi. Selanjutnya. Untuk strategi penentuan harga yang kedua adalah multi-type unit pricing atau harga rabat. Kelebihan bagi produsen yaitu harga distribusinya lebih sedikit dan biaya produksi yang semakin kecil karena proses produksinya yang besar-besaran. Kelebihan multi-type unit pricing bagi retail, produk dapat terjual secara cepat dan retail mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, kelebihan bagi konsumen, harga yang didapatkan lebih murah jika konsumen membeli langsung produk Indomie secara besar atau dalam jumlah yang banyak. Nah, kekurangan dari multi-type unit pricing ini adalah karena harga produk yang rendah sehingga menimbulkan banyak permintaan atau pesanan yang melonjak tinggi, memungkinkan terjadinya kekurangan persediaan dan menyebabkan habis persediaan bahan baku di gudang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun yang tidak. Terima kasih. Thank you for attention and for watching.